Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ilham Ramadan Asih, NPM 2208260018 dari kelas 2022A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map mengenai gangguan ansietas. Yang pertama, kita masuk ke definisi. Jadi, gangguan ansietas adalah keadaan emosional berlebihan berupa rasa takut, khawatir, atau tegang terhadap suatu yang belum tentu nyata atau berbahaya. Ini mana ansietas ini menyebabkan gangguan fungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti belajar, kerja, serta sosialnya. Selanjutnya, gangguan ansietas sendiri ini berbeda dengan rasa takut normal, yang dimana ansietas sifatnya tidak proporsional dan menetap. Selanjutnya kita masuk ke etiologi dari gangguan ansietas yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada biologis, yang dimana ansietas ini karena ketidakseimbangan neurotransmitter seperti penurunan dari GABA, serotonin menurun, dan norepinefrin meningkat. Yang selanjutnya karena hiperaktivitas sistem limbik atau amigdala, serta faktor keturunan atau genetik. Yang selanjutnya itu karena psikologis seperti pola pikir negatif dan catastrophic thinking atau selalu membayangkan hal-hal buruk. Selanjutnya kepribadiannya perfeksionis dan mudah khawatir. Lalu karena adanya trauma masa kecil atau pengalaman stres berat. Selanjutnya yang ketiga itu ada sosial dan lingkungan, yang dimana dari sosial lingkungan ini tekanan akademik, pekerjaan atau hubungan sosial itu bisa mengakibatkan gangguan ansietas, juga kurangnya dukungan sosial serta pola asuh overprotective atau otoriter. Selanjutnya kita masuk ke gejala klinis dari gangguan ansietas. Yang pertama dari gejala psikologisnya terlebih dahulu. Di mana itu dia untuk gejalanya sendiri itu bisa rasa takut atau khawatir terus-menerus, sulit konsentrasi, mudah tersinggung atau gelisah, lalu bisa mengakibatkan gangguan tidur, sulit tidur atau sering terbangun, bisa mengakibatkan anamnesia. Selanjutnya pikiran akan sesuatu itu buruk akan terjadi. Sebenarnya untuk gejala fisiknya sendiri dari gangguan ansietas ini, dia pasiennya akan mengeluhkan jantungnya berdebar cepat, sesak napas dan dada terasa tertekan, keringat dingin, tangan gemetaran, nyeri perut, mual pusing, serta mudah lelah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gangguan dari ansietas. Yang pertama itu dibagi menjadi ada 6 jenis yang saya masukkan. Jenis yang pertama itu gangguan ansietas menyeluruh atau GAD. Ini mana dia memiliki ciri utama seperti kekhawatirannya berlebihan terhadap banyak hal sehari-hari. Contohnya seperti terlalu khawatir tentang kuliah, masa depan, serta kesehatannya. Yang kedua ada gangguan panik, yang dimana untuk ciri utamanya pasien akan sering cemas mendadak disertai gejala fisik yang hebat. Seperti contohnya itu seperti jantung berdebar-debar, takut mati, serta sesak pada dadanya. Selanjutnya ada gangguan ansietas fobik, yang dimana untuk ciri utamanya sendiri itu dia takut ekstrim terhadap objek atau situasi tertentu. Yang dimana untuk contoh gejalanya seperti takut darah, hewan, ketinggian, bisa juga karena takut terhadap air, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada fobia sosial atau social anxiety disorder, di mana ciri utama itu pasien akan mengeluhkan takut dinilai negatif oleh orang lain. Untuk contohnya gejala sendiri itu dia takut berbicara depan umum. Jadi dia pada fobia sosial ini dia biasanya pasien tuh lebih sering untuk menyendirikan dirinya atau mengurung dirinya. Selanjutnya ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD, di mana contoh ciri utamanya itu pikiran berulang atau obsesi dan perilaku berulang atau kompulsi. Contohnya seperti cuci tangan berulang kali, dia tidak bisa melihat tempat yang kotor, tempat yang kurang tertata rapi, masih ada benda yang kurang sesuai dengan benda-benda sekitarnya, dia akan mengalami rasa cemas. Lanjutnya yang terakhir ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD, di mana ciri utama itu trauma setelah peristiwa berat. Contohnya dia akan flashback kecelakaan dan mimpi buruk. Biasanya ini karena pasien pernah mengalami trauma yang sangat berat, misalnya contoh seperti kecelakaan ataupun berantem dengan sesuatu hal yang membuat dia menjadi terbayang-bayang sampai hari-hari esoknya. Selanjutnya kita masuk ke penata laksanaan dari gangguan ansietas sendiri.
Di mana untuk penatasan sendiri ini saya akan membagikan menjadi tiga tiga penatasan. Yang pertama itu untuk farmakoterapinya. Jadi farmakoterapi dari Asietas sendiri ini kita bisa berikan antipsikotik, contoh seperti SSRI itu bisa kita berikan sertralin atau fluoxetine, serta kita bisa berikan benzodiazepine, contoh seperti apalzoram, ini untuk jangka pendek, serta bisa diberikan juga golongan SSRI, contohnya seperti venlafaxine. Lanjutnya yang kedua, kita bisa berikan psikoterapi kepada pasien, yang dimana kita bisa berikan ini tata laksana farmakoterapinya, kita bisa berikan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana kita mengubah pikiran irasional dari pasiennya. Yang kedua, relaxation training itu merupakan teknik pernapasan. Kita bisa berikan pernapasan panjang sebanyak 10 kali secara berulang, terus relaksasi otot, serta yang terakhir ada mindfulness therapy, di mana kita fokus pada kesadaran saat ini. Yang terakhir tuh kita untuk dukungan non farmakologisnya kita bisa menyarankan pada pasien untuk olahraga rutin, pola tidur yang teratur, terus hindari kafein, alkohol, dan merokok. Dan juga dukungan keluarga dan sosial sangat penting dalam penyembuhan daripada gangguan pasien dengan cemas ini. Lanjutnya untuk prognosis sendiri, untuk gangguan ansietas, untuk gangguan sendiri ini umum terjadi pada mahasiswa kedokteran akibat tekanan akademik, kompetisi, dan aspirasi tinggi. Di mana untuk penting dilakukannya screening dini agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih berat. Jadi untuk ansietas ini bisa menjadi komplikasi yang banyak karena penanganan yang lambat serta kesadaran yang dini. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai gangguan ansietas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.